Setiap kekayaan yang kita punya itu punya levelnya masing-masing. Nah, buat lo yang pengen tahu gimana cara kita bisa tahu kita ada di level yang mana, tonton videonya sampai habis. Sebelum kita bahas apa aja sih level kekayaan sesuai dengan keadaan kita sekarang, gua di sini nggak akan bahas brand, nggak akan bahas nominal atau angka. Kita nggak akan bahas berapa banyak mobil lo, berapa banyak uang lo, berapa banyak aset yang lo punya. Kita akan bahas 5 level kekayaan kita yang sesungguhnya, yang realistis. Karena apa? Kalau misal kita bahasnya tentang seberapa banyak uang kita, mobil kita, aset kita, itu udah termasuk lifestyle kita kalau udah kaya gitu. Jadi itu nggak ada di hitungan kita. Nah, sekarang apa aja sih 5 level kekayaan yang realistis? Tonton videonya sampai selesai biar lo tahu lo ada di level yang mana. Dari semua hal yang pernah kulihat sampai semua suara indah yang pernah ku dengar, tidak ada yang membahagiakan di dunia ini selain dikelilingi uang. Yang pertama adalah level yang paling bawah. Ya, sorry to say, ini adalah level yang termiskin, yaitu financial dependent. Artinya apa? Artinya kita harus bergantung pada cash flow atau suatu sosok orang lain, instansi atau institusi apapun buat bertahan hidup. Maksudnya gimana bang? Kita kasih contoh, misal kita kerja dengan penghasilan 3 juta per bulan. Tapi di satu sisi kebutuhan kita itu yang udah nggak bisa dinego lagi adalah 5 juta. Berarti selisih minus 2 juta yang kalian nggak tahu nih carinya di mana. Bisa jadi kita akan ngutang atau pinjam uang dari orang lain. Jadi level terbawah ini intinya dimana kekuatan penghasilan kita nggak bisa menghidupi kita secara independen berapapun nominalnya. Jadi kalau ada yang bilang gaji gue 8 juta bang, gimana? Tapi kalau kebutuhan lo ada di angka 10 juta, ya gimana? Tetap minus kan? Selama earning power atau penghasilan kita nggak bisa menghidupi kita, kekayaan kita ada di level paling bawah. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya satu-satunya adalah memperbesar earning power atau sumber penghasilan kita. Gue tahu emang gak segampang itu, tapi cuma itu satu-satunya solusi buat kita masuk ke level 2. Next, kita bahas level kekayaan level 2 adalah financial solvency. Kalau tadi kita kasih contoh penghasilan 3 juta tapi kebutuhannya 5 juta per bulan, financial solvency ini bisa kita balik jadi kebutuhannya 3 juta dan penghasilan kita 5 juta. Artinya kalau tadi kita minus 2 juta, sekarang kita surplus 2 juta. Di sini artinya cash flow kita positif. Kalau tadi cash flow kita negatif gitu. Nah, karena kita udah bisa saving uang 2 juta, otomatis ekuitas atau kekayaan bersih kita di luar hutang. Kalau kita konsisten akan hal ini, artinya kita sedang punya habit buat tambah kaya. Dan kita bisa masuk ke level yang lebih tinggi selanjutnya dengan memanfaatkan surplus atau jumlah uang yang kita saving per bulannya. Nah, uang nganggur ini tuh enaknya buat apa sih? Nah, masuk ke kekayaan level ketiga yaitu financial stability. Nah, di sini keadaan kita udah punya keuangan yang positif, surplus, tiap bulan nambah dan ada uang nganggur. Nah, uangnya nih diapain gitu? Yang pertama, kita bisa bangun dana darurat. Dana darurat itu fungsinya sebagai dana untuk kondisi darurat kita. Entah kita resign, entah kita tiba-tiba sakit, entah kebutuhan yang lainnya. Berapa jumlah uang yang harus kita spare buat dana darurat? Besarannya bisa sekitar 4-6 kali pengeluaran bulanan. Nah, buat lo yang mungkin punya tanggung jawab lebih seperti generasi sandwich misalnya, mungkin bisa spare sekitar 8-10 kali pengeluaran bulanan. Nah, yang kedua nih, ketika dana darurat udah aman, kalian bisa pakai uang kalian buat ambil proteksi medikal, buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Nah, kalau keduanya udah aman, udah keceklis semua, terus apalagi yang bisa kita lakuin? Hal yang bisa kita lakuin selanjutnya adalah kita bisa memulai buat investasi dan kita bisa masuk ke level kekayaan keempat, yaitu financial security.
Artinya kita udah mulai menuju buat membangun investment portofolio kita. Supaya apa? Supaya kita bisa nutupin semua pengeluaran kita per bulan dengan passive income. Di awal kita kan udah bahas kalau kita gaji 5 juta, pengeluaran 3 juta. Dengan punya passive income jalur investasi ini, harapannya kita bisa menutup pengeluaran 3 juta ini dengan passive income, bukan active income. Kalau tadi kita ngomongin level 1 sampai 3 kan duitnya dari active income alias dari hasil kita kerja, freelance, dan lain-lainnya. Jadi ketika kita udah surplus lalu kita punya kapital, kita langsung gerak membangun kehidupan passive income yang dimana kita bisa menutup semua kebutuhan atau pengeluaran kita tanpa kerja lagi hanya dengan passive income tersebut. Itulah yang dinamakan dengan level kekayaan financial security. Nah, dari uang nganggur yang kita punya yang dimana bisa disebut kapital atau modal, katakan aja 1M atau 2M, kita bisa memulai buat investasi di berbagai instrumen sampai akhirnya menghasilkan passive income yang bisa menutupi living cost kita tanpa perlu kerja lagi. Nah, yang perlu kita tahu nih, perjalanan level 3 sampai 4 bahkan 5 ini panjang banget. Kenapa? Karena membangun kapital itu emang butuh proses yang sangat lama dan gak akan bisa terbangun kalau kita gak punya habit surplus tadi, habit membangun fondasi keuangan, atau bahkan habit start investment atau habit mengumpulkan modal buat mulai investasi. Nah, level terakhir yang paling tinggi adalah financial freedom. Financial freedom ini artinya kondisi di mana passive income kita dari hasil investment yang udah kita bangun dan tanpa kita bekerja sudah bisa menutupi living cost dan gaya hidup kita. Jadi kalau misal kalian mau beli barang apapun, ganti mobil, pergi liburan, itu udah tanpa kerja lagi gitu. Kalian udah bisa dapetin itu semua tanpa kerja lagi karena sudah tertutup dengan passive income kita. Jadi duit itu udah bener-bener bukan masalah lagi buat kalian. Inilah kondisi di mana seseorang bisa dikatakan benar-benar kaya tanpa kelihatan kaya dalam arti punya mobil, punya aset, dan lain-lainnya. Jadi misal ada orang yang punya mobil, punya aset, punya rumah, tapi mereka tetap harus kerja. Nah itu kayaan mana daripada orang yang biasa-biasa aja, sederhana aja, tapi bisa menghidupi kehidupan mereka tanpa mereka harus bekerja. Nah, itu tadi adalah 5 level kekayaan yang menunjukkan keadaan seseorang itu ada di level mana. Nah, lo sendiri ada di level mana nih? Dan apakah lo sudah punya strategi untuk keluar dari jurang level bawah sehingga lo akan mempunyai level yang lebih baik? Nah, sekian video kali ini. Gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Dari semua hal yang pernah kulihat sampai semua suara indah yang pernah ku dengar, tidak ada yang membahagiakan di dunia ini selain dikelilingi uang.